Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Bibi, lihat tuh ada orang tua. Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males. Enggak aku juga lagi malas berdiri tahu. Yaudah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya. Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti. Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company. Apa tembang Lutung? Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Mayastik Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remake 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara. Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah. Basuh dulu tangan tuh, awak nih biasa. Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Ya, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh. Jangan main depan sini. Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget. Pulau yang dimiliki Indonesia. Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum? Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
menemani kesibukan Anda siang ini. Lintas Palembang Siang. Kami temani dalam Lintas Palembang Siang. Halo adik-adik, yuk dengarkan program terbaru dari RRI Palembang dalam program Cerita Adik. Program yang akan diisi dengan cerita dan lagu-lagu gembira yang dibawakan oleh pendongeng cilik Sumatera Selatan. Mereka akan menemani adik-adik semua yang ada di rumah dengan cerita yang dibawakan dengan seru juga ceria. Dan tentu saja ceritanya mempunyai pesan kebaikan untuk kita semua. Yuk kita dengarkan cerita dari para pendongeng cilik Sumatera Selatan. #cerita dariku, pesan kebaikan untukmu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua yang ada di rumah, khususnya yang ada di studio Prosator Palembang Kanal Inspirasi. Ketemu lagi kita di acara Cerita Adik hari ini Minggu 16 Januari 2022. Setiap minggu kita tampil beda dan juga cerita yang berbeda, presenter beda, pendongeng juga beda. Tiap minggu bersama Persatu. Dan hari ini kita sudah siap akan memberikan cerita untuk adik di rumah dengan temanya hari ini adalah jaga lingkungan. Dan nanti kita akan kenalkan siapa presenter cilik kita dan pendongeng cilik kita hari ini. Nanti sesaat lagi bersama kita di Cerita Adik. Dongengkan kisah yang penuh makna agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Dongengkan kisah yang penuh makna agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Iya, selamat siang kembali adik-adik. Kita ketemu hari ini. Wah, senang banget ya kita ketemu di acara Cerita Adik. Dan kakak sudah kedatangan dua adik-adik kita. Cantik-cantik semua. Yang bisa dilihat pagi ini di channel YouTube RRI Palembang Cerita Adik. Kita sapa dulu nih. Kita mau ngobrol sebentar sama presenter cilik kita nih. Iya, dengan Farah ya. Selamat siang Farah. Selamat siang Kak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Farah?
ya? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat ya. Aduh, kelihatan mukanya dari sini cerah banget, cantik, segar, semangat gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Farah kelas berapa sih? Kelas 6 SD. 6 SD. SD mana? SD di Al-Furqan. SD di Al-Furqan Al-Furqan. Palembang. Udah berjalan PTM kemarin? Udah PTM 100%. Udah PTM. Gimana rasanya udah PTM? Seneng banget sih, Kak. Seneng banget ya ketemu sama teman-teman, guru gitu ya. Terus belajarnya udah kayak nyambung gitu langsung ya? Iya. Tapi tetap jangan lupa prokesnya ya. Siap, Kak. Oke. Iya, nanti kita kenalan, nanti dikenalin sama Farah deh siapa pendongeng kita hari ini yang sudah siap mau dongeng nih. Oh iya Farah, tema hari ini apa tuh? Tema hari ini adalah jaga lingkungan. Oke, silakan Farah disapa tuh siapa yang di samping? Oke, Farah mulai ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Sehat dong pastinya. Buat yang lagi nggak sehat, semoga lekas sembuh ya. Bersama Farah, pagi ini akan menemani teman-teman semua di Cerita Adik edisi Minggu 16 Januari 2022. Selama 1 jam ke depan, Farah akan hadirkan lagu anak-anak yang keren-keren loh. Dan akan hadir juga pendongeng cilik yang akan mendongengkan kita kisah yang seru pastinya. Terus kalian juga bisa ngobrol bareng kita di telepon RRI Palembang di 0711 369977. Dan komentar di channel YouTube RRI Palembang. Jangan lupa ajak teman-teman untuk mendengarkan Cerita Adik pagi ini di RRI Pro 1 FM 92,4 MHz Palembang. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share channel YouTube RRI Palembang. Ada banyak hal yang buat minggu pagi kita semakin semangat dong. Sepanjang perjalanan Farah dari rumah ke studio RRI tadi, banyak banget masyarakat yang melakukan aktivitas pagi. Misalnya berolahraga, ada yang sepedaan, lari pagi, jalan santai bersama keluarga, atau teman-teman yang seru. So, gak ada alasan buat kita weekend malah males-malesan. Semangat yuk, gerak untuk kesehatan. Seperti pagi ini, kami dari tim kelas pendongeng cilik Sumsel Bidaan Kampung Dongeng Sumsel akan menemani pagi manis kalian semua. Dan apa ya teman-teman tema kita pagi ini? Mau tahu kan? Jangan kemana-mana ya. Farah akan kembali setelah satu lagu berikut ini. Tetap di Cerita Adik. Jangan malas, tuntutlah ilmu untuk
Kembali lagi bersama Farah. Teman-teman, kita sebagai warga kota Palembang patutlah bangga dengan kota yang kita cintai ini. Selain jembatan Ampera yang gagah, ada sebuah sungai terpanjang yang kita miliki. Apalagi kalau bukan Sungai Musi. Kota Palembang sekarang makin cantik ya, dan makin bersih. Telah dibangun juga beberapa kawasan wisata terbaru loh untuk meningkatkan giat perekonomian Palembang di sektor wisata. Seperti yang terbaru, ada kawasan Sekanak yang udah dipercantik, ada juga Museum Monpera yang keren banget sekarang. Dan nyaman banget buat kita main sekaligus belajar sejarah di sana. Siapa yang sudah main ke Monpera? Farah sih belum. Dan penasaran banget. Nanti deh mau ajak Umi dan Abi ke sana. Tapi teman-teman, kita juga harus dukung dong apa yang sudah ditata dan dibuat oleh pemerintah kita. Salah satunya adalah peduli pada lingkungan. Iya dong, masa kota wisata tapi kotanya kotor dan kumuh? Nggak banget kan? Mau tahu gak bagaimana dan apa hal yang harus kita lakuin untuk ikut menjaga lingkungan kota Palembang ini agar tetap bersih? Farah kasih tahu ya. Salah satu hal mudah yang bisa kita lakuin adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Kita pasti suka jajan kan? Mau itu snack atau permen. Nah, usahakan sampah-sampah kecil dan kering seperti ini kalian simpan dulu sampah plastiknya kalau kalian belum menemukan kotak sampah. Umi Farah sering nemuin sih bekas snack jajan Farah di kantong. Terkadang ketika ketemu kotak sampah, Farah suka lupa kalau ada sampah plastik yang Farah simpen. Gak apa deh, daripada buang sampah sembarangan, merusak lingkungan kan? Hehe. Oh iya, bicara masalah lingkungan, teman-teman tahu kan bahwa di bulan Januari ini kita memperingati Hari Lingkungan Hidup loh. Hari Lingkungan Hidup Indonesia diperingati setiap tanggal 10 Januari setiap tahunnya. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Indonesia diharapkan bisa menjadi pengingat bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan demi masa depan diri dan bumi yang lebih baik. Juga sebagai momentum untuk melakukan kegiatan yang berdampak positif pada lingkungan. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Indonesia di 10 Januari, kita, manusia yang juga makhluk hidup, bisa melakukan berbagai cara untuk mencintai lingkungan hidup atau bumi yang kita huni ini. Tapi gak hanya menjaga ketika di waktu peringatannya aja ya. Kita harus menjaganya setiap saat dan setiap waktu. Untuk siapa? Ya untuk kita dong dan generasi di masa nanti. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga lingkungan hidup yang gampang banget buat kita lakukan. Tapi nanti ya, kita akan bahas bersama pendongeng cilik pagi ini. Ada siapa ya kira-kira? Tunggu dulu, Farah puterin dulu satu lagu berikut ini. Ayo. Udah belajar tapi nilainya jelek. Diejek teman, oh sungguh menyakitkan. Kesiangan, telat masuk sekolah. Siapa pernah, aku juga mau jalan-jalan. Tapi kok ya udah sepatu baru. Ya, kena comberan di mainan.
nanti berputar. Oh, hey, jangan kau bersedih. Dunia tak nanti berputar. Kadang sedih, oh banyak senangnya. Senyumannya penting kita. Asyik aja, asyik aja, asyik aja. Oh, oh, asyik aja. Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Am, Iya dek. Ada apa? ini air minumnya ketinggalan. Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin. Buang di situ dong, kan tong sampahnya dekat. Hah? Iya. Makasih ya. Masih di Cerita Adik di Pro 1 RRI Palembang. Masih sama aku, Farah. Tadi Farah janji mau kenalin pendongeng cilik kita pagi ini ya. Langsung aja, sudah hadir bersama kita Kak Aurel. Yeay! Kasih tepuk tangan dong buat Kak Aurel. Halo Kak Aurel, apa kabar? Halo juga Kak Farah, alhamdulillah sehat dong. Kak Farah sepertinya sehat ya, soalnya udah seru dan ceria banget di pagi ini. Iya dong, alhamdulillah Kak, kita kan wajib semangat. Hari ini Kak Aurel akan menemani kita, teman-teman, dan juga akan membacakan dongeng buat kita. Enaknya pagi-pagi didongengin, apalagi pendongengnya imut banget. Tapi Farah mau bacakan dulu ya profil singkat dari Kak Aurel. Kak Aurel nama lengkapnya Aurelia Hasna, usianya 8 tahun, kelas 3 di SD plus IGN. Hobi Kak Aurel yaitu berenang. Prestasi, juara 1 lomba puisi bahasa Inggris, juara dance bersama teman-teman, dan finalis Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional. Cita-cita ingin menjadi dokter anak. Wah Kak, Farah juga cita-citanya ingin menjadi dokter anak loh. Betul kan Kak? Betul sekali. Makasih ya. Sama-sama Kak. Seneng loh ada Kak Aurel di sini. Oh iya, Farah mau ingatkan lagi bagi teman-teman di rumah yang mau gabung ngobrol sama kita, bisa banget loh. Kalian bisa hubungi kita di telepon RRI Palembang di 0711 369977. Juga bisa langsung chat di kolom komentar channel YouTube RRI Palembang. Oke deh, Farah mau tanya dulu nih sama Kak Aurel. Aktivitas Kak Aurel sekarang apa nih Kak? Aktivitas Aurel sekarang adalah latihan nari, vokal, renang, dan masih banyak lagi. Keren banget Kak, aktivitasnya banyak. Kecil-kecil cabai rawit nih. Oh iya Kak Aurel, kita hari ini membahas seputar Hari Lingkungan Hidup Indonesia loh Kak. Oh iya, tanggal 10 Januari kan? Betul Kak. Nah, ada beberapa hal yang gampang banget yang bisa kita lakukan untuk ikut berperan dalam menjaga lingkungan hidup. Yups, dan gak sulit. Misalnya tadi, membuang sampah pada tempatnya. Betul Kak, dan ada beberapa hal lagi. Bantuin Farah kasih tahu teman-teman di rumah ya Kak. Boleh dong. Yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Sampah tidak hanya membuat jalanan, taman, dan pantai terlihat tidak rapi, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada satwa liar dan lingkungan. Khususnya sampah plastik yang menempel selama bertahun-tahun. Bantu menjaga lingkungan kita tetap bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat.
mengambil sendiri sampah di sekitar pantai, atau bahkan saat kita berjalan dan menemui sampah adalah bentuk kecil dalam kepedulian kita. Selanjutnya adalah berhenti menggunakan plastik sekali pakai. Jika tidak bisa, setidaknya mengurangi penggunaannya. Pasti bisa ya teman-teman. Aurel kalau pergi kemana-mana selalu membawa tumbler sendiri dari rumah. Jadi gak bolak-balik beli air mineral botolan plastik dong. Bayangkan kalau setiap hari membeli 1 botol plastik air mineral, berapa banyak sampah botol plastik yang kita hasilkan. Padahal plastik sulit sekali terurai. Yups, betul sekali itu. Yuk bawa tumbler sendiri dari rumah dan bawa kantong belanja sendiri. Masih ada beberapa hal lagi sih Kak yang bisa kita lakuin. Tapi Farah gak sabar banget mau denger dongeng dari Kak Aurel. Teman di rumah pasti juga sudah gak sabar. Mau dongeng apa Kak hari ini? Iya deh, ayo kita denger dongeng. Pagi ini Aurel akan membacakan dongeng yang berjudul Sahabat Pohon. Langsung aja Aurel baca ceritanya ya. Sore hari cuaca begitu cerah. Sinar matahari terasa hangat. Burung-burung ramai berkumpul di dahan-dahan pohon seperti bernyanyi. Andi memperhatikan gerak-gerik mereka melalui jendela rumahnya yang berada tepat di bawah pohon rindang tempat burung bermain. Wah, tidak seperti biasanya, kata Andi. Banyak sekali burung di pohon itu. Aku akan mengambil ketapel untuk menembaknya. Setelah siap dengan ketapelnya, Andi berjalan mengendap-endap menuju pagar rumah untuk bersembunyi. Setelah yakin burung-burung itu tak melihatnya, perlahan Andi mengarahkan ketapelnya dan siap menembak. Tapi tiba-tiba Kak Wati mengusir burung-burung itu. Semua burung yang hinggap di ranting-ranting pohon terbang ketakutan. Hal itu membuat Andi sangat marah. Oh kakak bagaimana sih? Aku kan mau menembak burung-burung itu, kata Andi kesal. Kamu tidak boleh menembakinya Andi, kata Wati menasihati. Kasihan burung-burung itu. Andi masih terlihat kesal. Tapi aku ingin memelihara burung-burung itu, Kak. Sekarang burungnya sudah pergi deh. Kak Wati tersenyum mengusap kepala Andi. Bukankah kita sudah memelihara burung-burung itu? Maksudnya, dengan membiarkan burung-burung itu bermain di pohon, berarti kita sudah memeliharanya. Jelas Kak Wati. Kamu tahu yang akan terjadi kalau burung-burung itu kau ketapel dan mati semua. Aku tak mengerti. Jadi begini, Kak Wati mengajak Andi duduk. Kalau burung-burung itu mati, tidak ada lagi yang akan memakan ulat di pohon. Kalau ulat semakin banyak, karena tidak ada burung yang memakannya. Daun-daun hijau dan segar akan rusak dimakan ulat. Kalau daun-daun rusak, oksigen yang akan kita hirup akan berkurang. Akibatnya, kita tidak punya banyak persediaan oksigen. Aku tak mengerti. Oksigen? Apa itu? Andi penasaran. Kamu ingin tahu? Andi mengangguk. Tapi Kak Wati ragu Andi dapat memahami penjelasannya. Tidak apa-apa kalau sedikit panjang. Aku akan berusaha memahaminya. Kak Wati mengingat-ingat pelajarannya di sekolah. Lalu menjelaskannya pelan-pelan. Semua makhluk hidup itu butuh pernapasan, Andi. Pohon juga? Iya, tapi dengan cara yang berbeda. Manusia dan hewan menghirup oksigen dari udara.
Setelah menggunakannya dalam tubuh, mereka menghembuskan udara yang telah terpakai sebagai karbon dioksida. Sedangkan pohon dan tumbuhan melakukan hal sebaliknya. Mereka mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Proses pertukaran itu membuat udara menjadi bersih. Jadi, pohon harus tetap hidup ya, Kak? Betul, Andi, kata kakaknya. Kalau pohon mati dan semua daun-daun di bumi ini rusak, kita tidak bisa mendapatkan oksigen. Itu artinya kita tidak dapat bernapas lagi. Andi mau kita tidak bisa bernafas. Andi menggeleng, lalu tersenyum saat kakak mengelus rambutnya. Wah, untung saja kakak kasih tahu, kata Andi. Kalau tidak, Andi bisa merusak pohon-pohon itu ya, Kak. Kak Wati tersenyum memeluk Andi. Sejak saat itu, Andi menyimpan tapelnya sebagai hiasan. Ia tidak lagi berburu burung-burung. Sebaliknya, ia senang menikmati kicauan mereka setiap hari sambil merawat bunga dan pohon di sekitar rumahnya. Wah, keren banget. Pas banget sama tema kita pagi ini ya. Iya dong. Dan pesan dari dongeng tadi adalah tanaman berperan besar dalam menghasilkan oksigen untuk bumi. Semakin banyak tanaman di sekitar rumah kita, semakin berlimpah pula jumlah oksigen yang tersedia. Dengan begitu, pemanasan global juga lebih bisa diminimalkan. Tepuk tangan dong buat Kak Aurel. Oke deh teman-teman, kita akan terima telepon dan bacakan komentar kalian ya. Tapi nanti setelah satu lagu berikut ini.
Tote bag. Apa? Enak ya jadi kamu? Loh, kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai. Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur. Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya. Hah? Serem! Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun. Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana? Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Kembali lagi bersama Farah dan Kak Aurel. Oke Kak Aurel, sudah banyak banget chat yang masuk di channel YouTube RRI Palembang. Kita baca yuk. Oke Kak, coba kita lihat ya. Nih dari yang paling atas. Halo, ada Kak JGF. Sapa dulu Kak Aurel. Ada siapa nih Kak? Ada Akila Umaiza. Terus ini siapa Kak? Ada Kak Alifa FA. Halo. Terus coba ada nih yang bilang nggak sabar nih menunggu ceritanya. Wih, tadi Kak, tadi ngechat tadi. Sekarang udah selesai ya. Wah, ini ada yang ini nih. Wow, Aurel kicik. Terus ada dari Kak Nino sendiri. Yuk jaga lingkungan. Ayo kita jaga lingkungan. Ayo. Terus mana lagi ya? Nih ada nih. Iya Kak Nino, menjaga lingkungan adalah tugas kita semua. Semangat anak-anak. Terima kasih Kak. Terus kita coba cari lagi. Nih. Ada dari Kak Nino sendiri lagi. Kak Farah dan Kak Aurel. Coba Kak baca Kak. Kak Farah dan Kak Aurel mumpung lagi live ini, yuk kita ajak teman-teman. Saya coba bacanya di depan mic. Kak Farah dan Kak Aurel mumpung lagi live nih, yuk kita ajak teman-teman dimanapun berada untuk jaga lingkungan dan buanglah sampah pada tempatnya. Ayo teman-teman, jaga lingkungan ya, buang sampah pada tempatnya. Terus apa Kak? Bawa tumbler dari rumah. Wah, baca lagi Kak, bawa-bawanya Kak. Ini nih. Coba Farah baca ya Kak. Oke. Halo Kak Farah dan Kak Aurel, ini Syifa. Halo Syifa. Syifa juga sering masukin bungkus snack di dalam tas saat gak ketemu tempat sampah. Aduh, sama. Ayo anak Indonesia, kita cintai lingkungan demi kehidupan kita bersama. Wih. Terus coba cari lagi. Ini ada nih dari Ismet Chandra. Yuk coba Kak Aurel baca. Assalamualaikum Kak Farah dan Kak Aurel, ini Danisha. Senang banget ketemu hari Minggu. Pengen dengerin cerita dari Kak Aurel nih. Wih, ada yang nungguin Kak Aurel. Terus coba kita cari lagi. Oh, ada lagi nih Kak, dari Danisha lagi. Farah atau Kak Aurel nih yang baca? Kak Aurel aja. Oke, bacanya depan mic. Kalau bicara tentang bersih-bersih lingkungan, Danisha teringat saat operasi semut di sekolah bareng-bareng teman bersihin lingkungan. Sekolah rame-rame jadi capeknya nggak terasa. Operasi semut, maksudnya semutnya dioperasi gitu? Bukan, operasi semut itu Kak mengambil sampah-sampah kecil di lapangan sekolah bersama teman-teman. Terus lagi Kak, lanjut Kak. Siapa lagi ya? Ini ada dari Septian Hafiz. Halo Kak Septian. Halo Kak Septian. Adek keren banget, good job Aurel. Wih. Makasih, Sir. Terus ada siapa lagi ya? Nih ada dari Kak Dewi Puspitasari. Coba Kak Aurel baca. Oke. Coba di scroll ke atas.
Nih Kak. Nih. Hati-hati. Minggu pagi yang paling ditunggu, penampilan anak-anak kampung dongeng Sumsel di RRI. Wih, makasih Kak Dewi. Terus ada juga nih dari Cici Wulandari. Siapa yang baca? Kak Farah aja. Oke. Assalamualaikum Kak Farah dan Kak Aurel. Ini Kisha. Halo Kisha. Lingkungan adalah bagian dari kita. Kita jaga dan kita lestarikan karena dampaknya untuk kita juga. Bener banget Kak Kisha. Kak Kisha pinter ya. Iya, Kak Kisha pinter. Terus nih, ada yang nanya Kak. Dari Kak JGF. Baca Kak. Kenapa Aurel tertarik menjadi pendongeng anak? Ayo, kenapa? Karena kan cita-cita Aurel mau jadi dokter anak kan. Jadi harus pintar mendongeng dong. Wih, keren banget. Terus baca lagi Kak. Nih. Halo Kak Syakira Alifah. Terus nih ada halo Kak Aisyah Rahmi. Halo Kak Aisyah. Kak Farah keren, makasih. Ini apa? Dari Karwana Ayu. Ade semangat. Ada telepon? Kita jawab dulu yuk. Jawab yuk. Halo, dengan siapa? Lagi di mana? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ini sama Kak Wati. Kak Wati. Halo Kak Wati. Halo Farah sama Aurel. Ih, kalian keren banget sih berdua. Makasih Kak. Makasih Kak Wati. Iya, lucu banget deh. Tapi Kak Wati tuh mau tanya, itu Kak Aurel ceritanya keren banget. Dapat dari mana? Buat sendiri ya ceritanya? Dari buku Kak Awam. Oh, cerita Kak Awam. Tadi aku tuh nyimak ceritanya, tapi nggak tahu pesan ceritanya apa ya. Pesan ceritanya tadi apa Kak? Ayo baca. Bisa diulang nggak Pesan ceritanya tadi adalah tanaman berperan besar dalam menghasilkan oksigen untuk bumi. Semakin banyak tanaman di sekitar rumah kita, semakin berlimpah pula jumlah oksigen yang tersedia. Dengan begitu, pemanasan global juga lebih bisa diminimalkan. Sebagai anak yang cinta lingkungan, maka harus menjaga burung-burung dan pohon-pohon setiap harinya. Terus Kak, coba. Keren banget. Berarti Kak Farah sama Kak Aurel setuju dong kalau salah satu cara menjaga lingkungan itu kita nggak boleh nebang pohon sembarangan ya kan? Bener Kak, setuju banget kami malu ya kan Kak Aurel? Iya, setuju banget. Kak Wati juga seneng banget sih. Waktu Kak Wati kecil dan sekolah juga sering banget loh di tas itu nyimpenin sampah-sampah plastik bekas permen. Karena kayaknya di Palembang masih banyak ya jalan-jalan yang kotak sampahnya masih sedikit. Iya, kita harap semoga di tempat-tempat umum semakin ditambah kotak sampah ya Kak ya. Iya. Oke deh Kak. Oke deh, terima kasih ya buat Kak Farah dan Kak Aurel. Kak Wati doakan kalian jadi anak yang pinter ya. Amin. Terima kasih Kak Wati. Dadah. Terus nih kita lanjut lagi ya Kak. Ini ada yang nanya nih Kak. Nih coba. Gimana sih caranya kalian bisa pede di depan orang-orang? Nih siapa yang mau jawab? Kita bisa. Ada telepon lagi. Kita jawab dulu ya. Halo. Dengan siapa dan di mana? Ini dengan Kak Alia. Kak Alia pengen nanya nih, selama kalian jadi pendongeng cilik, kalian udah ngapain aja? Siapa yang jawab? Bareng-bareng ya. Coba Kak Aurel dulu. Kak Aurel udah ngapain aja Kak? Oh, dan Kak Alia tadi juga denger loh ceritanya Aurel, bagus banget. Makasih Kak Alia. Oke deh Kak Alia. Kak Alia ada pertanyaan nih. Oke Kak. Apa saja yang udah kalian lakuin untuk menjaga lingkungan? Alhamdulillah sejauh ini kami udah sering buang sampah di tempatnya pastikan. Terus suka bawa tumbler dari rumah kan Kak? Terus juga suka. Bagus banget. Oke deh Kak. Itu aja pertanyaannya. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama Kak. Dadah Kak Alia. Dadah Kak Alia.
Oke Kak, kita lanjut baca ya. Kata dia tuh yang tadi tuh belum dijawab Kak. Dari Kak Aisyah Rahmi. Gimana sih caranya kalian bisa pede di depan orang-orang? Siapa nih? Farah yang jawab. Kami bisa pede di depan orang-orang karena kami berlatih di Kampung Dongeng Sumsel supaya bisa ngomong di depan umum juga. Terus banyak-banyak berlatih berbicara di depan umum gitu ya. Oke deh, terus kita cari lagi. Nih ada dari Nashwa Rifa Nafisa. Sapa dulu Kak. Bagus banget baca. Halo Kak Nashwa. Halo Kak Nashwa. Dibaca Kak. Bagus banget intonasi baca dongengnya. Terima kasih. Wih. Terus ada lagi enggak nih? Oh nih dari Kak Fahira Nadia. Halo Kak Fahira. Halo Kak Fahira. Kalian hobinya apa? Siapa nih duluan jawab? Aku dulu aja. Oke, hobinya tadi apa? Saya itu berenang ya. Terus ada yang lain nggak Kak? Nari ya. Nari terus nyanyi. Oh gitu, nyanyi. Berarti Kak Aurel juga bisa nyanyi? Iya. Wah keren banget. Kalau Farah hobinya itu tuh baca buku sama storytelling. Keren. Alhamdulillah. Terus coba kita lanjut lagi ya Kak ya. Kayaknya udah habis deh Kak. Kayaknya deh. Coba deh Kakak cari. Kayaknya cukup sampai sini dulu kita ya. Kayak mana kalau kita puterin dulu satu lagu berikut ini. Kembali jumpa saya, Cikita Medi, dalam Melodi Nusantara. Kecil-kecil, ini lagunya. Lagu lama ya teman dari Jakarta. Saya menyanyi teman memang sengaja untuk menghibur hati nan
lagi bersama Kak Farah dan Kak Aurel. Kak, ternyata setelah Farah lihat-lihat masih banyak komen di live chat yang belum kita baca. Oh iya? Gimana kalau kita baca lagi aja? Ayo. Nih, coba kita cari ya. Tadi itu ada. Mana sih? Oh ini. Udah belum baca tadi? Udah. Oh, ternyata udah. Belum. Coba baca, Kak. Ini pertanyaannya untuk Kakak. Kak, mau nanya cerita. Nah, itu namanya siapa? Oh iya. Dari Alia FA. Kak, mau nanya cerita tadi inspirasinya dapat dari mana? Dari buku Kak Awam. Buku Kak Awam. Buku Kak Awam yang itu gak sih, Kak? Kampung Dongeng kan juga Iya. Kampung Dongeng Nasional. Aha. Nah, terus coba kita baca lagi. Oh, nih Kak, ada yang nanya nih. Oh, ini, aduh. Buku favorit Kak Farah apa? Buku favorit Farah itu buku Muhammad Ladanku, terus sama ini juga buku Kampung Dongeng Aceh. Kalau Kak Aurel apa nih buku favoritnya? Apa ya? Banyak ya, Kak? Banyak ya, Kak? Banyak banget. Banyak banget. Jadi gak bisa disebutin satu-satu nih. Enggak. Ya udah deh. Terus mana lagi? Coba kita cari lagi ya, Kak. Ini udah dibaca belum? Udah ya? Yang ini. Udah. Oh, ini nih. Dari Syakirah Alifa, Kak Farah dan Kak Aurel keren banget. Makasih. Ini coba. Kenapa Aurel tertarik menjadi pendongeng anak? Udah ya? Udah. Aduh, udah. Kayaknya udah semua deh. Ini ada nih Kak dari Kak Widya Oktaviani. Coba baca, Kak. Semangat orang cantik. Makasih Kak Widya. Wah. Terus nih ada juga nih dari Cici Wulandari. Kak Farah and Kak Aurel keren. Semoga Kakak Kisha bisa seperti kakak-kakak semua. Amin. Makasih. Amin. Terus ini dari Kak Kaira Raisya Putri. Baca, Kak, coba baca, Kak. Kak Farah dan Kak Aurel keren banget. Terima kasih. Oh my god. Terus kayaknya udah semua ya, Kak ya? Kayaknya udah semua deh. Iya, kayaknya udah deh. Oh, ini ada nih dari Kak Ali FA lagi. Kecil-kecil cabai rawit. Siapa itu? Aurel lah. Terus ada dari Kak Aisyah Rahmi. Aurel lucu banget. Makasih Kak Aisyah. Oke deh, kayaknya udah cukup ya, Kak ya. Kayaknya udah ya. Seneng banget loh kita bisa bisa ngobrol bareng teman-teman semua lewat live chat maupun di telepon. Terima kasih ya teman-teman sudah mau gabung sama kita baik melalui telepon atau komentarnya. Nah, Farah membacakan satu hal lagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan, yaitu dengan cara menghemat listrik dan air. Ketersediaan dua sumber energi ini terbatas. Maka kita harus pintar-pintar dong dalam menggunakannya agar terjaga pula keseimbangan alam. Mematikan lampu dan mencabut charger yang tidak terpakai lagi itu yang paling sering kita lupa ya, Kak. Bener, Kak. Dan akhirnya sudah 1 jam, Kak, kita dicerita adik. Gak terasa ya. Iya. Ketemu lagi pekan depan dong, Kak. Oke, tentunya. Terima kasih ya untuk semua. Terima kasih juga buat Kak Aurel. Semoga makin sukses ya, Kak. Amin. Sama-sama, Kak Farah. Oke, teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan cerita adik. Pekan depan, cerita adik akan hadir kembali bersama pendongeng cilik lainnya. Tentu saja di 92,4 MHz Palembang, RRI Pro 1 FM. Yuk jaga lingkungan kita. Saya Farah. Saya Aurel. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Di malam ini aku tak dapat memejamkan mata, terasa berat bagai diri terikat mimpi. Oh, oh. Ku ingin satu cerita